Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ayah Umar. Kali ini ada mesin cuci Polytron. Nggak hidup ya, mati. Kita coba colokkan ke listrik. Kita putar, itu kelihatan tidak berputar ya, mati total. Pengeringnya juga mati total, tidak ada bunyi dinamonya. Kita ke bagian belakang, kita bongkar, kita ngecek kabelnya dulu, ngecek kabel dinamonya. Dibuka dulu kabel sambungannya, kita lepaskan semua untuk mempermudah pengecekan dinamonya. Dilepaskan semua. Setelah itu kita cek pakai multitester. Itu bagian kabel mesin pengering dan pencucinya. Yang kita cek bagian untuk pencuci, karena fokus kita akan memperbaiki bagian pencucinya, dinamo pencuci. Perhatikan jarumnya. Kita cek kabel-kabelnya. Persyaratannya semua kabel harus menyambung. Ada 3 kabel, kuning, biru sama abu-abu. Ada 3 kabel, semua harus menyambung. Sedangkan itu ada kabel ke abu-abu yang tidak menyambung, berarti ada yang putus pada spool dinamonya. Begitu juga pada bagian dinamo pengering, ada satu bagian yang tidak menyambung, ada kabel yang terputus, berarti dinamo pengering juga terbakar. Ada spool yang terputus, sehingga ada satu kabel yang tidak terhubung. Jadi kita buka dulu kotaknya. Pertama buka dulu bagian pengering pakai kunci T ukuran 8. Terus tali belting pencuci kita lepaskan. Setelah itu kita buka baut pinggir-pinggirnya untuk melepas dinamo. Semuanya harus dibuka. Ini fokus kita kali ini memperbaiki dinamo untuk pencucinya ya. Jadi kalau ini bisa dibenahi spoolnya, nggak usah dibeli dinamo baru. Yang bagian itu pengering, yang bagian ini untuk cuci. Kita akan buka, lepaskan, baut-bautnya dilepaskan. Kali ini fokusnya untuk memperbaiki dinamo pencuci saja. Kalau bisa tidak usah dibelikan baru. Buka dinamonya, spool yang terbakar, yang terputus kita sambung sehingga bisa berfungsi normal kembali. Sehingga biayanya servisnya lebih murah daripada kita beli. Nah, ini sudah terbuka. Buka dulu bagian atas. Dan ini dia
dinamo pencucinya 220 volt 150 watt 10 mikrofarad, itu ukurannya. Dan baut-bautnya mati ya, buatan dari pabrik. Jadi kita kalau membukanya harus dipakai gerinda, dipotong, nanti diganti sama baut baru. Begitu solusinya. Nanti akan saya potong untuk membuka spoolnya, sehingga spoolnya bisa dibenahi. Nah, bagian ini spoolnya udah kelihatan yang terbakar, yang terputus di dalam. Akan disambung. Sebelum disambung harus dikerik terlebih dahulu sampai bersih. Kalau tidak bersih tidak akan bisa disolder, sulit akan disolder. Apalagi ini bahannya bukan tembaga, bahannya aluminium. Harus dikerik pinggir-pinggirnya, ujung-ujungnya terlebih dahulu. Nanti kita sambung dengan kawat yang lebih kecil dari bawaannya. Ya, dikerik. Terus disambung kawat. Ini ada kawat tembaga. Itu kita sambung. Sebelum disambung dibelitin dulu di paku berbentuk bulat, baru dimasukkan ke kawat yang akan disambung, terus dijepit tang. Setelah itu disolder untuk mempermudah penyolderan. Ya. Ada beberapa kabel yang terputus ya. Sebagian karena korosi, akhirnya dia terputus. Karena di bagian bawah mesin cuci itu biasanya lembab, apalagi udah ada kebocoran, maka dinamo akan terkena percikan air sehingga spool bisa keropos. Untuk menyambung ini harus hati-hati. Jangan sampai salah sambung. Bagi yang sulit, terkadang disambung kabel untuk mempermudah penyolderan seperti ini. Disambung kabel supaya timahnya cepat nempel di aluminium. Setelah dibelitin kabel baru disolder untuk mempermudah menempelkan menyolder timah di kabel spool yang terbuat dari aluminium. Demikian. Kita harus yakin betul-betul solderannya itu harus menempel kuat. Kalau tidak nanti tidak akan berfungsi dengan normal dan bisa terbakar lagi. Kalau perlu dijepit sambil disolder, itu akan kuat. Setelah semua tersambung, kita cek dengan multimeter. 3 kabel harus menyambung. Itu persyaratannya dinamo itu bagus.
Abu-abu, kuning dan biru harus menyambung semuanya. Kita cek. Menyambung. Semuanya sudah menyambung. Kita bolak-balik, harus menyambung. Semuanya harus menyambung. Itu persyaratannya dinamo bisa berfungsi. Ya, kelihatannya sudah menyambung semua. Setelah itu dikembalikan ke posisi semula, diikat dengan rapi supaya nanti masuk ke wadahnya bisa sempurna. Terkadang pada saat pengikatan dengan tali bisa terjadi kerusakan lagi, spoolnya putus. Jadi setelah diikat, kita cek lagi dengan multitester kabelnya itu ada yang putus atau masih bagus semua. Dicek kembali setelah diikat. 3 kabel harus menyambung semua. Menyambung. Abu-abu ke kuning menyambung, ke biru menyambung. 3 kabel harus menyambung semua. Ternyata sudah menyambung semua. Bagian wadahnya kita potong dengan gerinda, ganti baut. Nanti kita pasangi pakai baut. Udah masuk ke wadahnya, udah dipotong ya. Bagian motornya di asnya itu dikasih tambahan pelumas khusus untuk kipas bisa, untuk dinamo bisa, di bagian bushing bawah atau di bagian lakernya ditambahi pelumas supaya tambah licin ya, yang banyak supaya awet. Baru masukkan motornya. Bagian bushing atas atau laker atas juga masukin vaselin supaya licin, lancar, ringan nanti putarannya. Terus dipasang. Pastikan posisinya seperti posisi semula dan dirapatkan. Bagian atas ditambahi vaselin lagi supaya awet vaselinnya, tidak cepat habis, untuk menjaga keawetannya. Setelah itu kita pasang lagi, ganti bautnya, baut nomor 10 ya. Baut 10 pas di lubangnya. Semuanya dipasangi baut. Empat baut semuanya dikencangkan, jangan sampai longgar karena mesin berputar nanti dia bisa terbuka, bisa lepas. Dan kalau perlu dilem Alteco supaya dia tidak terbuka pada getaran motor saat beroperasi nantinya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe. Di sini saya akan membagikan
banyak ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam rumah tangga. Banyak trik dan tutorial-tutorial yang bermanfaat bisa ditiru, karena saya juga pemula belajar dari YouTube. Banyak yang berhasil, dan saya pun berbagi lagi di YouTube. Kita bisa belajar bersama-sama. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditulis di kolom komentar. Yang bisa saya bantu akan saya bantu. Jangan lupa share juga ke teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasi yang lain-lain. Mari berkarya bersama, belajar servis bersama-sama. Saya juga pemula. Setelah terpasang, kita pasang bagian atas untuk tempat tali belting. Dikencengin. Pakai kunci 8 ya. Kunci T, kunci 8. Setelah itu dipasang boxnya, dipasang seperti semula. Kali ini kita hanya menyervis, memperbaiki pencucinya saja. Setelah itu dipasangi baut-baut pinggir, kiri, kanan, sama belakang. Setelah semua kenceng, kita pasang tali belting belakang. Terus setelah tali belting, pasang baut untuk bagian pengering. Dikencengin. Setelah itu kembalikan semua kabel-kabel ke posisi semula. Sambungin semua kabel. Bagi yang tidak paham sistemnya, cukup dipotong sesuai warnanya, nanti dikembalikan ke semula. Nah, kita colokin ke listrik, kita coba ya hasilnya bagaimana setelah perbaikan spool dinamonya. Nah, berputar, sudah berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.